Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali lagi dalam majelis ilmu yang insyaallah taala penuh berkah dan penuh mulia, yang mana kita senantiasa memohon kepadanya agar di mana kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat terutama pada malam hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah ta'ala pada majlis malam hari ini insyaallah kita tidak terlalu lama. Mudah-mudahan bisa kita efektifkan waktu yang ada, yang mana kita lanjutkan pada pembahasan kitab kita Ushulul Tsalatsah atau Tsalatsatul Ushul, di mana kita sudah sampai pada pembahasan tentang al-istighatsah setelah kita melewati ragam macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala sebentar lagi ya, kalau tidak ada halangan, maka dari bab ini pun juga akan selesai, artinya dalam pokok yang pertama ini ya, yaitu tentang ma'rifatullah, tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana nanti insyaallah taala kita akan masuk setelahnya pada pokok yang kedua tentang agama Islam. Bismillahi ta'ala. Baik. Kita masuk pada pendalilan istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Al-Mujaddid Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, al-muallif, penulis, membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman, apabila kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, maka Ia akan mengijabah dari doa kalian atau permintaan kalian. Taib. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna al-istighatsah. Dia mengatakan al-istighatsatu talabul ghawthi wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak. Al-istighatsah yaitu meminta al-ghawth, yaitu meminta pertolongan di saat dekatnya seseorang kepada kebinasaan, dekatnya seseorang kepada kemudaratan. Berbeda dengan al-isti'anah, meminta bantuan secara umum dan secara merata. Namun al-istighatsah yaitu meminta bantuan, meminta pertolongan, namun dalam kala ketika kita dekat dengan kebinasaan, dekat dengan kemudaratan. Maka hal ini dibagi ya, bermacam-macam tentang al-istighatsah ini. Yang pertama yang disebutkan al-muallif al-awwal pensyarah, al-istighatsatu billahi azza wa jalla wa hadha min afdalil a'mali wa akmaliha wa huwa da'bu rusuli wa atba'ihim. Al-istighatsah yang pertama yaitu al-istighatsah minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah seutama-utamanya dari istighatsah dan sempurna dari amal dari istighatsah tersebut. Dan ini merupakan kebiasaan para
Rasul dan pengikutnya alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian meminta bantuan dalam keadaan mendesak, terdesak pada Rabb kalian, maka ia akan mengijabah dari doa kalian. Sesungguhnya aku akan membentangkan, memberikan kepada kalian 1000 dari para malaikat yang akan membersamai kalian. Ya. Ternyata dari firman Allah Subhanahu wa taala ini memiliki cerita yang menarik berkenaan tentang kisah perang Badar. Ya, kisah perang Badar yang mana pada saat itu pasukan kaum muslim menghadapi 1000 pasukan kaum musyrik. Dan ini merupakan satu di antara peperangan yang terbesar awal perdana yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikuti. Dikatakan, wa kana dzalika fi ghazwati Badrin, hina nadhara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila al-musyrikin fi 1000 rajulin wa ashabuhu 300 wa bid'ata 10 rajulan. فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعا يديه رافعا يديه ثم مستقبل القبلة يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض وما زال يستغيث بربهم رافعا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك fa'anzalallahu hadhil ayat, yang artinya di mana pada saat itu di tengah perang Badar, kala ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pasukan kaum musyrikin kurang lebih ada 1.300 ya, yang bertambah 1.300 yang menghadapi 313 pasukan. Maka pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam al-arish, yaitu ke dalam tenda perangnya. Kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Ya, mengangkat kedua tangannya ya, menghadap kiblat, kemudian beliau mengatakan ya Allah, ya tolonglah ya, tunaikanlah yang apa Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah. Ya. Apabila pasukan yang kecil ini binasa, kalah ya, pada saat ini dari pasukan kaum muslim ini ya tidak pada maka bisa dipastikan maka tidak akan ada yang menyembahmu pada saat ini. Ya, artinya tidak akan disembah engkau ya Allah setelah dari hari ini. Ya. Dan senantiasa pada saat itu Rasulullah mengulang Shallallahu Alaihi Wasallam dari doa ini hingga di mana selendang dari beliau itu jatuh sampai benar-benar khusyuk dari doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Tabaraka wa Taala. Maka masuklah Abu Bakar dari belakang, masuk ke tenda perang tersebut, kemudian sambil memakaikan lagi ya selendang yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau mengatakan wahai Nabi Allah, cukup bagimu doa ini. Ya, Allah akan menunaikan dari apa yang Ia janjikan kepadamu. Ya, akan dimenangkan dari peperangan ini untuk kita. Maka turunlah dari ayat ini. Ya,
Dan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kala seorang hamba terdesak. Sebagaimana saat mana Nabi Musa alaihi salam, ya. Kala ketika pada saat itu dikejar oleh pasukan Firaun, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat untuk bisa membelah dari Laut Merah, ya. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Ya, sampai terbelah, ya. Terbelah menjadi dua dari Laut Merah tersebut. Karena bentuk mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Naam. Kemudian itu istighatsah yang paling afdal, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jenis yang kedua dari istighatsah, yaitu al-istighatsatu bil amwati awil bil ahya'i ghairil hadirin al-qadirin ala ighatsati fahada syirkun. Yang artinya ini jenis yang kedua adalah istighatsah kepada mayit atau kepada seseorang hidup, ya, namun tidak mampu memberikan ijabah doa istighatsah tersebut, dan ini merupakan jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yaf'aluhu illa man ya'taqidu anna li haula'i tasarrufan khafiyyan fil qaul fayaj'ala lahum hazzan min rububiyyati ta'ala. Qala ta'ala amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Karena hal tersebut tidaklah yang mempercayai dari perbuatan tersebut, yaitu orang-orang yang senantiasa mereka percayai bahwa hal-hal tersebut, ya, bahwa hal-hal yang terdesak, yang memudaratkan, yang dapat membinasakan mereka, itu bisa tersingkirkan, ya. Dan ini dapat menciderai dari kerububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 62, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ya. Apakah kalian, ya, menerima dari ketika kalian menerima dari desakan-desakan hidup, dari kesulitan-kesulitan hidup, kemudian kalian berdoa menyeru kepadanya dan dapat menyingkap dari keburukan-keburukan dari kalian, artinya dapat menyingkirkan dari keburukan kalian dan menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Apakah kalian bersama Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun, hanya sedikit di antara mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diperkenankan, ya. Dan ini tidak diperkenankan sama sekali. Ada satu kisah di mana kita ketahui ada berita banyak, atau ada satu di antara sekolah, ya, yang menjadikan agenda mendekati ujian nasionalnya itu bermunajat kepada Allah, istighatsah. Namun ternyata ketika di tengah istighatsah diminta diantaranya untuk mengumpulkan, ya, alat-alat tulisnya untuk supaya didoakan, ya, meminta kepada kuburan tersebut, ya, istighatsah di depan kuburan, kemudian minta agar tulisan atau dari pulpen-pulpen atau pensil-pensil yang mereka gunakan ini supaya bisa menjawab jawaban dengan tepat dan benar. Dan ini pernyataan, dan ini perilaku yang sangat menyimpang dan jatuh pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mempercayai bahwa mereka-mereka mayit dari aulia yang mereka percayai dari wali-wali ini, ya, untuk bisa menghindarkan keburukan, menghilangkan dari kesulitan, dan ini merupakan sekali lagi bentuk penyimpangan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kategori yang ketiga, ya, yaitu al-istighatsatu bil ahya'il 'alimin al-qadirin 'ala al-ighatsati fa hadha jaizun kal isti'anati bihim. Qala ta'ala fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi fawakazahu Musa faqada 'alaihi. Naam. Yang ketiga adalah istighatsah kepada seseorang yang hidup mampu bisa menghindarkan dari keburukan atau dari kemudaratan tersebut. Dan ini sesuatu jenis yang diperkenankan dan diperbolehkan, ya. Kita minta bantu seperti halnya
kala ketika Nabi Musa alaihi salam minta bantuan, ya, minta bantuan kepada Nabi Yuna Harun alaihi salam agar senantiasa menemani beliau, ya, agar senantiasa dapat mengurangi dari rasa beban menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kala ketika kita terdesak, kemudian kita meminta bantuan kepada saudara kita yang mampu untuk bisa menghilangkan dari kesulitan kita, maka hal itu diperkenankan. Ya. Namun jangan sampai diyakini bahwa orang-orang tersebut atau saudara-saudara kita ini melebihi kapasitas kekuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diperkenankan. Ya, jadikanlah mereka-mereka ini, ya, saudara-saudara kita yang mampu untuk menghilangkan kesulitan agar menjadi wasilah, ya, sebagai perantara di antara kita dan mereka. Nah, kemudian yang keempat, istighatsah yang jenis lainnya yaitu al-istighatsatu bihayyin ghairi qadirin min ghairi an ya'taqida anna lahu quwwatan khafiyatan mithlu an yastaghitha al-ghariqa birajulin mashlul. Ya. فهذا لغو سخرية والسخرية بمن استغاث بهم فيمنع منه لهذه العلة ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهموا أن لهذا المشروع قوة خفية ينقض أو ينقض بها من الشدة, yang artinya secara kesimpulan dari keempat ini adalah istighatsah meminta bantuan dalam keadaan kesulitan kepada seseorang yang tidak mampu, yang tidak memiliki kekuatan dan kapasitas. Seperti halnya apa? Sederhananya adalah seseorang, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang tenggelam minta tolong kepada orang yang lumpuh. Dan ini merupakan perkara yang sia-sia dan tanda kutip menghina dari hal tersebut, ya. Dan ini tidak diperkenankan, ya. Karena hal ini tidak, justru dapat memudaratkan dari di antara keduanya, ya. Kalau andaikan misalnya si orang yang tenggelam ini tidak tahu dari hal tersebut, ya, mengira dari si orang lumpuh ini atau secara zahirnya dia dalam dalam dia memiliki atau mempunyai kekuatan atau kapasitas menolongnya, maka hal tersebut, ya, ini perkara dhanni aja, perkara dari prasangka saja. Namun secara garis besar bahwa meminta bantuan dan kala ketika kesulitan tidak boleh kepada orang-orang tidak memiliki kapasitas. Harus memiliki kapasitas dan berkompeten di dalamnya. Ya, kita tidak akan mungkin kepada orang-orang yang lemah. Nah, seperti itu. Terlontar ya, Bu. Baik. Kita lanjut ya. Naam. Barakallahu fiik. Kemudian itu berkenaan tentang, dan inilah ya alhamdulillah berkenaan tentang dalil beristighatsah, ya. Dalil tentang meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluknya di tengah kesulitan, baik secara yang syar'i maupun yang menyimpang dijelaskan oleh Syekh. Yang intinya adalah bagaimana istighatsah ini senantiasa kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Allah Subhanahu wa taala sajalah yang dapat menghilangkan dari rasa kesulitan kita. Naam. Kemudian pembahasan yang terakhir berkenaan pada malam hari ini adalah dalil ibadah secara ruhiyah dan secara jasadiyah, ya. Yaitu ibadah lahir dan batin berkenaan tentang adzabhu, yaitu tentang menyembelih. Dan ini merupakan ibadah, ya. Fadilatu al-Mujaddid atau Syekh Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dari surat Al-An'am 2 ayat, ya, atau dari 2 dalil. Yang pertama dari firman Allah tabaraka wa taala, qul inna salati, firman Allah taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan sesungguhnya salatku,
sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, dan tidak boleh menyekutukan baginya. Dalam sunnah mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Ya, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang menyembelih selain kepadanya. Kita akan tahu definisi oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan adzabahu izhaqur ruhi biiraqati dammi ala wajhi maksusin wa yaqa 'ala al-wujuh. Yang artinya menyembelih itu adalah sesuatu perbuatan atau sesuatu aktivitas yang dapat menghilangkan nyawa dengan cara menumpahkan darah dengan bentuk pengkhususan, ya, artinya disembelih. Dan ini dengan bentuk pengkhususan terjadi di beberapa bentuk, ya. Artinya menyembelih ini memiliki macam bentuknya, kurang lebih ada 3. Yang pertama, beliau mengatakan ayyaqa'a ibadatan bi ayyaqsida bihi ta'dhimal madbuhi lah wa tadallula lahu wa taqarruba ilayhi fahadha la yakunu illa Allah ta'ala 'ala al-wajhi alladhi syara'ahu Allah ta'ala wa sarfuhu li ghairi Allah syirkun akbar. ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Yang artinya adalah, yang pertama adalah sembelih yang dimaksudkan untuk mengagungkan, memuliakan kepada yang disembelihnya tersebut, ya, sebagai ketundukan dan mendekatkan dirinya. Semuanya ini harus dilakukan, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan bentuk yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya. Barang siapa yang menyimpang dari menyembelih selain kepada Allah Tabaraka wa taala, dan ini merupakan suatu kesyirikan. Dalilnya yang tadi, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin ila akhiril ayat. Ya, jadi menyembelih yang pertama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh yang kepada yang lain. Kemudian yang kedua, ayyaqa ikraman li dhaifin aw walimatan bi ursin aw nahwa dzalika fa hadha ma'murun bih imma wujuban aw istihbaban liqauli alaihi salatu wassalam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa qaulihi alaihi salatu wassalam li Abdurrahman bin Auf aulim walau bisya. Yang artinya dijadikan sembelihan ini sebagai bentuk menghormati tamu atau sebagai dalam rangka walimatul urus, ya, sebagai hajatan pernikahan atau yang lainnya, dan ini merupakan sesuatu yang diperintahkan, bisa jadi wajib, bisa jadi bentuknya sunnah anjuran. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Kemudian perkataan Nabi atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan aulim walau bisya, walimahlah engkau walaupun dengan 1 ekor kambing. Ya. Jadi hal ini disunnahkan atau menjadi sebuah perkara yang wajib, menyembelih di dalam rangka agenda. Ya. Baik. Dilanjut ya, Ummu Abdurrahman. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, ayyaqa ala wajhi tamattu'i bil aqli aw tijarati bihi aw nahwi dzalika fa hadha min qismil mubah fal aslu fi al ibahah liqauli ta'ala awalam yaru anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'ama fahum laha malikun wa dallalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun. Yang artinya dalam teks ini adalah
dijadikan sembelihan itu sebagai sesuatu yang dapat dikonsumsi atau sebagai bentuknya perdagangan, ya. Dan ini bentuknya dan ini bagian yang dimubahkan, yang diperkenankan karena bentuk dasarnya ini atau secara asalnya hal ini diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, apakah kalian tidak melihat sesungguhnya kami ciptakan bagi mereka, ya, apa yang mereka kerjakan dari antara tangan, apa yang kita berbuat dengan di antara tangan kami, artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka, ya, yaitu apa? Binatang ternak, ya. Fahum laha malikun, yang mereka bisa miliki, yang mereka bisa ternaki, yang mereka bisa pelihara, ya. Wadallalnaha lahum, ya, yang mereka itu bisa tunduk patuh dari hewan-hewan ini, ya, untuk mereka. Artinya bisa digembalakan, bisa diternakan, bisa dijual belikan, bisa dikonsumsi, ya. Faminha rakubuhum, yang diantaranya juga bisa dikendarai menjadi transport, ya, bisa transportasi, ya. Wa minha yakulun, diantaranya juga ini dibolehkan, artinya dibolehkan untuk bisa dikonsumsi, ya. Wa qad yakunu matluban aw manhiyan anhu hasbama yakunu wasilatan lahu, ya, atau hasbama yakunu wasilatun lahu, yang mana hasbama yakunu wasilatan lahu. Artinya hal ini juga hal ini, ya, perlu menjadi catatan karena hal ini hukumnya mubah, bisa jadi sesuatu yang dianjurkan atau bisa jadi dihalalkan, bisa jadi sesuatu yang dilarang, ya. Tergantung dari bagaimana ia menjadikan wasilahnya hal tersebut. Artinya tergantung bagaimana orang ini bisa memanfaatkannya betul, ya. Kalau misalnya dikonsumsi sendiri, ya, dikonsumsi, ya, secara asalnya mubah karena tidak menyembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu justru menjadi sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak 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 baik untuk bisa dikonsumsi, ya. Kalau misalnya hewan ini ingin menjadi didagang, namun ternyata si pedagang ini curang, ya, entah digelonggongkan sapinya atau misalnya dikasih obat-obatan dari hewan ternaknya dengan obat-obatan yang haram, maka jatuhnya kepada keharaman, ya, seperti itu. Kalau misalnya di antara hewan-hewan ini yang disembeli, ya, sapi, kambing ini sebagai alat bentuk lomba dalam rangka perjudian dan yang lainnya misalnya, ini jatuhnya kepada keharaman, ya. Jadi mubah ini tergantung dari posisinya atau tergantung dari keadaan dan kondisinya. Kalau dalam rangka diajak untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala. Namun sebaliknya, apabila hewan-hewan ini yang disembelih ini dalam rangka untuk memaksiatkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dosa baginya. Naam. Ya, itulah berkenaan tentang dua dari materi ini, yang mana insyaallah taala sangat cukup bermanfaat untuk kita amalkan, dan kita perlu pahami bahwa dua ibadah ini merupakan ibadah yang semata-mata harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lain. Baik, barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah. Cukup dari ana insyaallah taala. Semoga yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan wasilah kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.